Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Salihah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Supriyatin MSI, selaku Ketua Sidang, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed dan Ibu Dr. Randa Yulilina Retno Dewahrani M. Biomed, selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Nurmasari Sartono M. Biomed dan Bapak Dr. Rizal Hendi Ristanto MPD selaku dosen penguji saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Regulasi Diri dalam Belajar dengan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa pada Materi Sistem Gerak. Berikut ini adalah latar belakang penelitian saya. Pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang memiliki pendekatan student center, yaitu pembelajaran dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa dituntut untuk mandiri, sehingga siswa membutuhkan regulasi diri dalam belajar. Untuk mencapai tujuan kurikulum 2013, diterapkan model pembelajaran kooperatif, yaitu siswa belajar berkelompok secara kolaboratif. Pada proses pembelajaran secara berkelompok, berdasarkan hasil observasi, didapati 34% siswa yang tidak fokus, di antaranya menggunakan ponsel di luar materi pembelajaran, berkomunikasi, berbicara dengan teman-temannya, tidak sesuai dengan materi pembelajaran, dan melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi diri dalam belajar yang tidak baik, sehingga siswa sulit menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Selain itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi diharapkan dapat meningkatkan hasil survei internasional Program for International Student Assessment. Berdasarkan hasil PISA pada tahun 2018, khususnya pada kemampuan sains, Indonesia masih berada di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari kurikulum untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi belum tercapai. Biologi, yang merupakan salah satu bidang sains, menerapkan metode ilmiah pada proses pembelajarannya, sehingga membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, guru biologi belum menerapkan kurikulum 2013 secara optimal, sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi juga belum tercapai. Regulasi diri dalam belajar siswa diharapkan dapat mengoptimalkan kurikulum 2013, sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat berkembang. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai regulasi diri dalam belajar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada pembelajaran biologi. Berikut ini adalah identifikasi masalahnya. Pembatasan masalah dan rumusan masalahnya ditampilkan pada sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya hubungan regulasi diri dalam belajar dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa pada materi sistem gerak. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi siswa, guru, dan peneliti sebagai berikut. Berikut ini adalah definisi dari keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan pemahaman pada tingkatan tertinggi pada taksonomi Bloom, yaitu C4, C5, dan C6. Kemudian, regulasi diri dan belajar adalah proses siswa untuk mengatur proses pembelajarannya secara mandiri. Berikut ini adalah hasil penelitian yang relevan dari Yusuf pada tahun 2011, Lisa Prasetyo dan Indriyanti pada tahun 2012, Yurizal Adisyah Putra dan Sigit pada 2018. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kecakapan abad 21 diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada penerapan kurikulum 2013, melakukan pendekatan student center. Oleh karena itu, siswa membutuhkan regulasi diri dalam belajar, sehingga kurikulum 2013 dapat optimal, dan tujuan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat tercapai. Berikut ini adalah hipotesis penelitiannya. Berikut ini adalah tujuan operasional dari penelitian ini. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 38 Jakarta pada bulan November sampai Desember tahun 2020. Berikut ini adalah desain penelitiannya. Berikut ini adalah populasi dan teknik sampling yang dilakukan pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket
dengan instrumen soal pilihan ganda dan isian singkat, serta kuesioner regulasi diri dan belajar. Berikut ini adalah definisi konseptual dari keterampilan berpikir tingkat tinggi dan definisi operasional dari keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berikut ini adalah kisi-kisi instrumennya. Berdasarkan hasil validasi, didapati 31 butir soal yang valid dan koefisien reliabilitas sebesar 0,934 yang berarti sangat reliabel. Kemudian ini adalah definisi konseptual dan operasional dari regulasi diri dalam belajar. Berikut ada kisi-kisi instrumennya. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 31 butir soal yang valid dan perhitungan reliabilitas didapati koefisien sebesar 0,922 yang berarti sangat reliabel. Berikut ini adalah hipotesis statistiknya. Teknik analisis data diawali dengan uji prasyarat, uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji homogenitas dengan uji Bartlett. Uji hipotesisnya dengan uji regresi linear dan korelasi. Berikut ini adalah hasil data yang didapati. Ini adalah histogram dari nilai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dari histogram ini didapati bahwa pada rentang nilai 78,5 sampai 89,5 memiliki frekuensi relatif tertinggi, yaitu 25%. Kemudian berikut ini adalah kategori nilai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Didapati pada kategori tinggi memiliki 61%, merupakan persentase yang tertinggi. Kemudian berikut ini adalah pencapaian level kognitif keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pada level kognitif C6 memiliki persentase pencapaian tertinggi, yaitu 69%. Kemudian ini adalah histogram dari nilai regulasi diri dalam belajar. Dapat dilihat bahwa pada rentang 61,5 sampai 70,5 dan 70,5 sampai 79,5 memiliki frekuensi relatif tertinggi, yaitu 36%. Kemudian kategori nilai regulasi diri dalam belajar tertinggi pada kategori sedang, yaitu 55%. Kemudian berikut adalah pencapaian dimensi regulasi diri dalam belajar. Pada setiap dimensi memiliki persentase pencapaian yang hampir sama, yaitu 71, 72, dan 73%. Berikut adalah hasil uji prasyarat analisis. Didapati data berdistribusi normal dan variasi data yang homogen. Hasil uji hipotesis didapati model persamaan regresi yang signifikan, yaitu Y-topi sama dengan min 16,716 ditambah 1,177X dengan bentuk hubungan yang linier. Berikut ini adalah gambar grafiknya. Hasil uji hipotesis, uji korelasi koefisien korelasi dengan didapati Rx-nya lebih besar dari 0, sehingga didapati bahwa terdapat hubungan positif regulasi diri dalam belajar dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang termasuk pada kriteria sedang. Dengan koefisien determinasi sebesar 0,19 yang artinya X memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap Y. Pembahasan hasil penelitian ini, nilai rata-rata keterampilan berpikir tingkat tinggi berada pada kategori tinggi. Hal ini dikarenakan siswa responden penelitian dari SMA 38 yang merupakan SMA dengan peringkat tinggi berdasarkan UN, terutama pada nilai biologi. Kemudian pada level kognitif C5 merupakan level kognitif dengan persentase pencapaian terendah. Hal ini dikarenakan pembelajaran di sekolah belum memaksimalkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nilai regulasi diri dalam belajar siswa termasuk pada kategori sedang. Hal ini karena siswa masih memiliki ketergantungan dengan guru. Setiap dimensi regulasi diri dalam belajar memiliki persentase pencapaian yang hampir sama, cenderung pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa menerapkan regulasi diri dalam belajar secara tidak teratur. Kemudian hasil uji hipotesisnya didapati regulasi diri dalam belajar memiliki hubungan positif dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada korelasi yang cukup kuat.
Sehingga semakin tinggi nilai regulasi diri dan belajar, maka semakin tinggi pula keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal ini dikarenakan regulasi diri dan belajar akan mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat tercapai. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,19 yang artinya regulasi diri dan belajar memberikan kontribusi sebesar 19% terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi. 81%-nya ditunjang oleh faktor-faktor lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan positif regulasi diri dalam belajar dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, yang artinya semakin tinggi regulasi diri dalam belajar, maka semakin tinggi pula keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Implikasinya, dengan mengetahui tingkat regulasi diri dan belajar, guru dapat menentukan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mengembangkan tingkat regulasi diri dalam belajar mereka, sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi juga dapat ikut meningkat. Sarannya, ditambahkan data tambahan mengenai cara berpikir siswa dan strategi mengajar guru yang untuk membuktikan faktor-faktor lain yang dapat menunjang keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Selain itu, pengambilan data secara daring dilakukan dengan menentukan waktu tertentu kepada setiap responden dan melalui konferensi video untuk mengurangi bias data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.